Pemerintah menetapkan puluhan daerah untuk menerapkan tatanan baru tanpa indikator jelas. Lobi pengusaha ditengarai mendorong pemerintah memberlakukan normal baru di tengah pandemi corona. Benarkah kita siap untuk normal baru? Atau pemerintah tengah main api mempertaruhkan keselamatan warga di tengah ancaman gelombang kedua corona di Indonesia? Memasuki Juni 2020, pemerintah berencana melonggarkan pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah mengimbau masyarakat bersiap memasuki kondisi normal baru, kembali beraktivitas dengan mengikuti tatanan hidup normal baru. 15 Mei lalu, Presiden Joko Widodo melalui keterangan resminya dari Istana Merdeka menganjurkan masyarakat hidup berdampingan dengan COVID-19 dan menerapkan new normal atau normal baru. Mengutip pernyataan Badan Kesehatan Dunia (WHO) bahwa virus corona tak akan hilang, Jokowi meminta masyarakat tetap produktif sambil menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Harapannya roda ekonomi kembali bergerak dan tetap aman dari COVID-19. Sinyal dari pemerintah menerbitkan euforia. Jalan-jalan utama, pasar-pasar tradisional dan sejumlah tempat pelayanan publik mulai padat dan ramai lagi. Sementara perilaku hidup sehat dan aman belum terbangun. Pelonggaran pembatasan sosial berskala besar bisa dilakukan jika beberapa syarat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terpenuhi. Di antaranya reproduksi virus di bawah 1 selama sepekan. Maksimum 60% tempat tidur di rumah sakit tersedia untuk perawatan kasus COVID-19. Dan kapasitas tes laboratorium 3.500 per 1 juta penduduk. Selain itu, minimal 80% kasus sudah diketahui kontak dan klasternya. Tercatat ada penurunan jumlah kematian atas kasus positif dan terduga COVID-19 selama 3 minggu terakhir. Kemudian juga terdata penurunan secara konsisten pasien di rumah sakit dan ICU selama minimal 2 minggu terakhir. Juga ada penurunan mortalitas penderita pneumonia berdasarkan kategori umur tertentu. Apa Indonesia sudah memenuhi 7 syarat pelonggaran karantina menurut WHO ini? Angka penularan kasus COVID-19 di DKI Jakarta misalnya pada awal Juni masih relatif tinggi, yakni 1,09 yang berarti belum memenuhi syarat pelonggaran PSBB. Di Indonesia, angka kasus positif COVID-19 masih konsisten tinggi. Pada 3 Juni, kasus bertambah 684, yang berarti total kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 28.233 kasus. Sehari sebelumnya bertambah 609 kasus. Pada 1 Juni bertambah dengan 467 kasus. Dan Mei ditutup dengan penambahan 700 kasus baru corona. Dan di hari-hari sebelumnya penambahan kasus selalu di atas 500. Ini artinya kasus dan tingkat penularan COVID-19 di sejumlah wilayah masih tinggi. Kajian sejumlah peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dalam normal baru di tengah pandemi, harapan versus realita intervensi pemerintah tak cukup efektif membatasi pergerakan masyarakat 2 bulan terakhir. Pengumuman kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret dan penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat pada 31 Maret misalnya tak efektif membatasi pergerakan sebagaimana tercermin dalam data Google Community Mobility Report yang menggambarkan pergerakan orang. Pelonggaran transportasi pada 7 Mei malah kontraproduktif terhadap upaya pembatasan. Sinyal yang cukup efektif membatasi pergerakan adalah larangan mudik yang disampaikan 21 April dan berlaku 24 April. Intervensi paling ampuh membatasi pergerakan masyarakat berdasarkan kajian INDEF adalah ketika pemerintah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional pada 31 Maret 2020. Ini terlihat dari susutnya pergerakan orang di tempat kerja, sarana transportasi, dan pertokoan retail. Studi menunjukkan pilihan kebijakan terkait pembatasan berpengaruh pada skala pergerakan masyarakat dan transmisi virus. Jika pergerakan masyarakat tetap dibatasi, berdasarkan simulasi akan menekan angka kasus dan kematian akibat COVID-19. Sebaliknya, pelonggaran PSBB berpotensi memperpanjang masa pandemi dan menambah kasus kematian.
Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Ede Darmawan, 3 Juni lalu menyatakan pemodelan yang dilakukannya bersama tim IAKMI lainnya yaitu Hermawan Saputra dan Ibnu Joyo Semito menemukan bahwa intervensi berupa PSBB telah menekan penularan COVID-19 di Indonesia. Rata-rata kasus positif di bulan April menurun 4,5 kali dibandingkan Maret. Sedangkan kasus di bulan Mei 2 kali lebih rendah dibandingkan April. Kasus COVID-19 di Indonesia menurut Ede memang belum bisa dianggap terkendali. Namun PSBB terbukti ada manfaatnya jika dilihat dari data real yang dilaporkan harian. Data juga menunjukkan pasien sembuh telah meningkat sekitar 1,2 kali lipat dan nilai rata-rata yang meninggal menurun di kisaran 3,2 sampai 3,4. Jika PSBB dilanjutkan, menurut kajian IAKMI, puncak pandemi COVID-19 di Indonesia diperkirakan terjadi pada pertengahan Juli 2020. Namun puncak pandemi akan bergeser apabila PSBB dilonggarkan. Jika ini dilakukan, menurut Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ede Darmawan, Juli 2020 akan ada peningkatan prevalensi kasus 1,6 kali dibandingkan estimasi dengan kondisi saat ini. Dan puncak pandemi akan bergeser. IAKMI merekomendasikan pemerintah mengedepankan sikap preventif dan mengubah strategi dalam mengomunikasikan risiko. Normal baru seharusnya menaikkan level kewaspadaan dari perilaku lama yang jelas tidak bisa menahan COVID-19 dengan perilaku baru yang lebih sehat dan aman. Wabah belum selesai dan setiap orang masih harus menerapkan perilaku hidup sehat dan aman agar bisa kembali produktif.